Pundit Vietnam kaget timnya dibantai Malaysia. Mereka bisa bikin Indonesia kewalahan. Hasil mengejutkan datang dari laga putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2027. Di hadapan puluhan ribu pendukungnya di Stadion Nasional Bukit Jalil, timnas Malaysia tampil menggila dan membantai Vietnam dengan skor mencolok 4-0 pada 10 Juni 2025. Kekalahan telak ini membuat salah satu pundit senior Vietnam, Quang Huy, angkat bicara dengan nada penuh kekecewaan dan juga kewaspadaan. Yang menarik, Quang Huy tak hanya mengkritik performa Vietnam, tapi juga memberikan pujian besar terhadap skuad Malaysia yang disebutnya mengalami transformasi besar-besaran berkat kehadiran pemain-pemain naturalisasi berkualitas tinggi. Ia bahkan menyebut bahwa kekuatan Malaysia saat ini bisa menjadi ancaman nyata bagi timnas Indonesia. Malaysia 2025 bukan lagi harimau biasa. Malaysia selama ini dikenal sebagai rival berat Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Namun dalam beberapa tahun terakhir, harimau Malaya seperti kehilangan tajinya hingga akhirnya Federasi Sepak Bola Malaysia PAM mengambil langkah ekstrim, memburu pemain keturunan dan naturalisasi dari luar negeri. Dan hasilnya mulai terasa di tahun 2025. Dalam laga melawan Vietnam, Malaysia menurunkan beberapa nama baru yang berasal dari negara-negara sepak bola besar seperti Argentina, Brazil, dan Spanyol. 5 pemain naturalisasi yang mencuri perhatian adalah Facundo Garces, Argentina, John Irazabal, Spanyol, Joao Pagieredo, Brazil, Rodrigo Halgodo, Argentina, Imanol Marcuca, Argentina. Dua dari mereka, Pagueredo dan Holgado, langsung mencetak gol, membuktikan bahwa mereka bukan sekadar pelengkap, tapi benar-benar menjadi tulang punggung baru timnas Malaysia. Vietnam gagal total, Guang Hui terdiam. Pundit senior Vietnam Guang Hui dikenal sebagai komentator yang vokal dan cukup objektif. Namun kali ini ia tampak terpukul dengan hasil yang tak terduga. Saya benar-benar tidak bisa memprediksi tim saya akan kalah, ujarnya dikutip dari media Vietnam Soha. Menurutnya, sebelum pertandingan ia memprediksi hasil imbang bisa dicapai jika Vietnam mampu mengatur tempo dan meredam kecepatan lawan. Saya sempat berpikir bahwa pertandingan bisa berakhir jalan buntu dengan kedua tim bermain hati-hati, katanya. Namun realitanya jauh dari itu. Malaysia tampil agresif, cepat, dan penuh percaya diri. Dominasi fisik dan teknik dari para pemain naturalisasi membuat Vietnam tak berkutik sejak laga awal. Superstar dari Amerika Latin dan Eropa, ancaman untuk Indonesia. Guang Hui mengakui bahwa dirinya tak kaget sepenuhnya karena ia sudah memperkirakan kekuatan Malaysia bakal meningkat, tapi dia tidak menyangka hasilnya akan seperti ini. Dalam hati saya pikir kekalahan tipis masih bisa diterima, tapi 0-4 itu mimpi buruk, ucapnya. Ia menilai Malaysia kini memiliki skuad yang kualitas internasional, sesuatu yang belum dimiliki Harimau Malaya dalam dekade terakhir. Mereka memiliki pemain yang cepat dinaturalisasi dan benar-benar superstar dari Argentina, Brazil, Spanyol, bahkan beberapa negara Eropa lainnya jelasnya. Pernyataan ini menjadi sinyal penting bagi Indonesia, apalagi dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Indonesia berpotensi kembali bertemu Malaysia di fase lanjutan. Dengan kekuatan ini bukan tidak mungkin Malaysia akan menjadi lawan paling berat bagi skuad Garuda. Bagaimana dengan Indonesia? Waktunya waspada. Jika Malaysia bisa membantai Vietnam dengan 4 gol tanpa balas, maka Indonesia tak bisa lagi memandang remeh kekuatan tetangganya itu. Selama ini, duel Indonesia versus Malaysia selalu syarat gengsi, penuh emosi, dan seimbang. Namun kehadiran para pemain naturalisasi berkualitas tinggi mengubah semua itu. Indonesia sendiri tengah dalam fase perkembangan di bawah asuhan pelatih Patrick Kluivert. Skuad Garuda telah menunjukkan kemajuan signifikan. Sejumlah pemain muda mulai bersinar dan beberapa pemain keturunan dari Eropa sudah memperkuat tim seperti Rafael Struijk, Ivan Jenner, hingga Jai Edjes. Namun pertanyaannya, apakah itu cukup untuk menahan Malaysia yang sekarang? Kesimpulan, rivalitas naik level. Laga Malaysia versus Vietnam menjadi alarm bagi banyak pihak.
tak hanya bagi Vietnam yang mengalami kekalahan pahit, tapi juga bagi Indonesia yang berpotensi menjadi lawan Malaysia di masa depan. Transformasi Malaysia menunjukkan bahwa investasi pada naturalisasi bisa menghasilkan dampak instan jika dilakukan dengan benar. Tapi di sisi lain, ini juga menantang negara-negara Asia Tenggara lainnya untuk tak tertinggal. Rivalitas klasik antara Indonesia dan Malaysia kini tak hanya soal sejarah dan emosi, tapi juga soal kualitas, strategi, dan visi sepak bola masa depan.